teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Dengan saya, nama saya Aiko Felsia. Nama saya Kevin. Nama saya Unun, nama saya Ailon, nama saya Fania. Coba bayangkan, harga-harga barang tiba-tiba menjadi naik secara drastis. Uang yang kamu pegang terasa cepat sekali habis, padahal jumlah uangnya sama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Siapa yang mengatur agar kondisi ekonomi tetap stabil? Siapa sih dalang dibalik semua ini? Saksikan video ini. Bank Sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kestabilan sistem keuangan serta mengendalikan kebijakan moneter suatu negara. Bank Sentral bertugas mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan nilai mata uang, dan mengawasi sistem perbankan agar perekonomian tetap stabil. Di Indonesia sendiri, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung kestabilan perekonomian nasional. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, seperti menjaga kestabilan harga atau inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja. Peran kebijakan moneter adalah sebagai alat untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dijalankan oleh Bank Sentral, seperti Bank Indonesia, melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral persuasion. Keberhasilan kebijakan moneter biasa terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, membaiknya neraca pembayaran, dan stabilnya tingkat harga. Secara umum, fungsi kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi serta mendorong kegiatan usaha dan kesempatan kerja. Fungsi tersebut meliputi A. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah kondisi ketika perekonomian berjalan terkendali dan berkelanjutan. Hal ini terjadi jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. B. Menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter berkaitan dengan keseimbangan antara jumlah uang beredar dan barang serta jasa. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan kenaikan harga secara terus-menerus yang disebut sebagai inflasi dan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. C. Meningkatkan kesempatan kerja. Ketika perekonomian stabil, pengusaha terdorong untuk melakukan investasi. Investasi ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga meningkatkan kesempatan kerja. D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran, misalnya melalui penyesuaian nilai tukar yang dapat membuat harga ekspor lebih murah, sehingga meningkatkan daya saing dan jumlah ekspor. Selain itu, kebijakan moneter juga berperan dalam pembangunan ekonomi. Dampaknya pertama kali terlihat pada sektor moneter dan perbankan, seperti tingkat bunga, inflasi, dan kredit yang kemudian memengaruhi sektor real seperti investasi dan konsumsi. Jenis kebijakan moneter ada dua, yaitu A. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif, expansionary monetary policy, atau kebijakan uang longgar, easy money policy, bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi saat terjadi resesi, dengan menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dapat dilakukan Bank Sentral dengan cara 1. Menurunkan tingkat suku bunga, 2. Membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, 3. Menurunkan cadangan kas minimum, dan 4. Melonggarkan pemberian kredit. B. Kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif atau contractionary monetary policy atau kebijakan uang ketat atau tight money policy bertujuan untuk mencegah perekonomian mengalami pemanasan berlebihan atau overheating dengan mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dapat dilakukan Bank Sentral dengan cara 1. Menaikkan tingkat suku bunga, 2. Menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, 3. Menaikkan cadangan kas minimum, dan 4. Membatasi pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter adalah alat yang digunakan Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor usaha yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut.
berupa A. Mengelola suku bunga. B. Mengelola nilai tukar. C. Mengelola likuiditas. D. Mengelola lalu lintas devisa. E. Mengelola cadangan devisa negara. F. Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang serta pasar valuta asing. G. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya. Beberapa instrumen kebijakan moneter antara lain A. Kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia. Penjualan SBI akan mengurangi uang beredar, sedangkan pembelian SBI akan menambah uang beredar. B. Kebijakan diskonto atau discount rate. Kebijakan ini dilakukan dengan mengubah tingkat suku bunga. Jika suku bunga dinaikkan, masyarakat cenderung menabung sehingga uang beredar berkurang. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, masyarakat lebih banyak menggunakan uangnya, sehingga jumlah uang beredar meningkat. C. Kebijakan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang harus disimpan bank umum. Jika cadangan wajib diturunkan, bank dapat menyalurkan lebih banyak kredit sehingga uang beredar bertambah. Jika dinaikkan, jumlah uang beredar akan berkurang. D. Pengaturan kredit. Bank sentral dapat mengatur kebijakan kredit yang diberikan bank umum. Kredit tetap diberikan berdasarkan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Kredit dapat diperketat untuk mengurangi uang beredar atau dilonggarkan untuk menambah uang beredar. E. Kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar melalui imbauan, pengumuman, atau pidato kepada bank umum dan pelaku ekonomi agar menyesuaikan kebijakan pinjaman atau tabungan. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar guna menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral melalui berbagai instrumen seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan perekonomian nasional.